pagi hari ini. Wah, mantap sekali. Baik, dan kita pendengar silakan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 dan juga di 0231486374. Sekali lagi di 0231849329 ataupun di 0231486374 dan WA kami di 081324951935 atau Anda bisa bertanya pada kesempatan pagi ini di live YouTube kami dan silakan drop pertanyaan Anda di live chat kami untuk pagi hari ini. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Ya, dan pendengar, seperti kita ketahui bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 18 Juni ini sebagai Hari Internasional melawan ujaran kebencian untuk memerangi maraknya ujaran kebencian di dunia ini. Dan pendengar, ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasikan seseorang maupun kelompok dan lainnya. Ujaran kebencian tidak sebatas menghasut kekerasan, tapi juga termasuk suasana yang dapat mendorong terjadinya kekerasan. Lalu bagaimana agar kita bisa mengetahui dan mencegah, serta bagaimana pula kita menangani, dan kami akan membahasnya bersama narasumber pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan di Kota Cirebon, yaitu Bapak Cecep Ismayanto SOS. Kita ke Pak Cecep dulu ya, Pak Cecep ya. Baik, Pak Cecep, tenang Pak Cecep. Pak Cecep mungkin agak maju sedikit Pak Cecep, silakan. Ya, Pak Cecep, ini terkait dengan sejauh mana Pak Cecep konten atau akun yang mengandung ujaran kebencian menurut pengamatan dari DGIS ataupun juga dari Pak Cecep ini, Pak. Silakan. Selamat pagi untuk Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pagi ini kita mengambil tema tentang ujaran kebencian. Dalam hal ini di mana teknologi yang terus berkembang dan tak pernah berhenti akan meningkatkan komunikasi global yang dimana dalam setiap permasalahan ataupun yang dalam informasi dan komunikasi akan terdapat suatu informasi yang salah di dalam penafsiran di luar ini. Nah, dalam ini banyak konten-konten ataupun yang dalam informasi yang selama ini suka kurang bagus atau kurang baik di dalam pemerintahan ataupun dalam konten-konten yang diterbitkan di luar ini. Makanya dengan ini sifat-sifat konten-konten tersebut harus bisa kita pahami apakah dalam permasalahan ini bisa masuk ke dalam kategori ujaran kebencian, ujaran kebencian ataupun hoax yang lainnya, dan kita bisa untuk mengetahui dan menanalisir dari konten-konten tersebut. Ya, intinya kalau dari DGIS sendiri seperti apa Pak? Pengawasan terhadap konten-konten ini apakah menurut banyak masyarakat juga bertanya, bagaimana caranya agar ujaran-ujaran kebencian ini bisa diawasi begitu Pak? Terkait dengan sudah diluncurkan ataupun sudah dirilis ke medsos yang selama ini kan masyarakat dalam tanda kutip mungkin percaya sekali sama dengan medsos begitu Pak. Dan tidak percaya dengan apa yang diomongkan oleh orang, tapi lebih percaya ke medsos begitu Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Selama ini memang di media sosial selama ini suka sering percaya dengan adanya informasi tersebut. Kadang-kadang informasi tersebut seolah-olah dianggap benar. Nah, dalam hal ini masyarakat harus bisa memahami makna dari informasi yang diterima ataupun yang didapat. Kira-kira ajakan-ajakan atau apa aja yang bisa membuat konten tersebut sifatnya memasuk dalam kategori ujaran kebencian. Nah, gitu Mas, biasanya sih. Berarti intinya ada pengawasan nih Pak ya? Betul. Ada pengawasan kita. Biasanya suka ada kan dalam pengawasan tersebut kan suka ada informasi, misalkan harus ada ajakan-ajakan dari pemerintah untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi informasi, wah ini tuh sifatnya sebagai ujaran kebencian. Kita harus mengasihkan
konten-konten yang sifatnya untuk menetralisir dari sifat ujaran kebencian tersebut. Ya. Oke, baik, kita beralih ke ini nih, ke RRI. RRI kan terkenal di masyarakat ini sebagai sumber berita gitu, sumber informasi ya Pak Yusri ya. Nah, bagaimana nih Pak Yusri beserta jajarannya, khususnya penyiar ini ya, yang dalam tanda kutip ini ujung tombaknya RRI ini kan dikatakanlah penyiar gitu ya. Untuk saya bukan penyiar nih, saya presenter di sini. Nah, seperti apa Pak Yusri terkait dengan RRI sebagai mass media ataupun juga sebagai sumber informasi ini terkait dengan ujaran kebencian yang dalam kutip bagaimana untuk mengedukasi masyarakat terkait jangan sampai terkena ataupun terciprat ujaran kebencian ini. Pak Yusri, silakan. Baik, Bung Pian. Sebelum menjawab itu, saya akan sedikit kupas tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini kan sisi negatif. Sisi negatif dari kebebasan dari era demokratisasi betul. Era globalisasi yang terjadi di dunia beberapa beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan era global maka masyarakat per individu bisa dengan mudah mengakses media yang banyak digunakan oleh masyarakat, person itu, ini media sosial. Kalau menggunakan media mainstream seperti radio, televisi, koran, ini kan masih ada aturan mainnya, ada kode etiknya. Ada kode etiknya Pak ya. Betul. Sementara kalau di media sosial Pak Cece kan nggak ada kode etik, tidak ada check and balance, tidak ada klarifikasi. Tidak ada verifikasi, tidak ada tidak ada wawancara malah Pak. Jadi ngutip-ngutip aja terus langsung di-share gitu. Kalau sekarang istilahnya digoreng Pak. Digoreng. Jadi masakan bukan masakan aja digoreng nih, tapi juga informasi digoreng. Ya karena masyarakat belum memahami kode etik Pak. Pak Cece. Tidak memahami kode etik. Beda sama wartawan. Wartawan ini kan ada aturan mainnya. Dia harus lolos UKW, uji kompetensi wartawan, tingkat muda, media sampai utama. Jadi ada tahapannya. Jadi digembleng kalau di media mainstream. Sementara media sosial kan nggak seperti itu. Saya masyarakat biasa ngutip, dapat sharean video, udah digoreng, share. Dan ironisnya masyarakat juga dengan mudahnya menerima informasi yang belum jelas. Belum diklarifikasi, belum dikonfirmasi, belum diverifikasi. Tugas RRI seperti apa? Ini Pak, hampir mirip. Kami pelaku meluruskan Pak. Kalau regulasi mungkin bagiannya ada di Kominfo. Kami bagian dari pemain media yang meluruskan Pak. RRI yakni meluruskan. Peran RRI sebagai media publik yakni meluruskan apa yang tidak benar di masyarakat, sehingga masyarakat tidak terus termakan dengan informasi-informasi yang nggak benar, termasuk di dalamnya ujaran kebencian. Jadi yang ditanyakan Mas Pian, gimana peran RRI? Gitu Pak. Salah satunya mengcounter. Kalau Anda ingin informasi yang benar dan tepat dan dari sumber yang terpercaya, salah satunya media publik. Media publik apa? Ya bagiannya RRI Pak. Jadi itu peran kami di dunia di era globalisasi saat ini. RRI memberikan informasi yang tepat, terpercaya dan media verifikasi Pak. Ini yang penting sekarang. Media verifikasi sekarang RRI. Itu Mas Pian. Intinya kalau media-media yang seperti yang Pak Yusri tadi katakan bahwa ini sudah kompeten begitu Pak ya, dan ini memang harusnya dipercaya oleh masyarakat gitu Pak. Tapi kan sekali lagi masyarakat lebih mempercayai ketimbang media-media yang tadi ya Pak ya. Dan ini tugas kita bersama begitu Pak, bukan saja pelaku media ataupun juga dekis, tapi masyarakat juga harus lebih memahami begitu ya. Ya, baik, tapi kita akan dengarkan dulu nih Pak terkait dengan menuju dalam arti kata ini dari PBB terkait dengan hal ini. Kita simak dulu Pak terkait hal ini. Semua pendengar RRI. Halo semua. Diari International untuk melawan ujaran
kebencian ini. Saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan kita baik online ataupun offline menjadi lingkungan yang penuh damai. Terima kasih. Ya, tadi Pak Yusri dan juga Pak Cecep ini dari Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julian, dan hal ini untuk menyebut terkait dengan hari untuk melawan ujaran kebencian, hari Agak susah ya manggil namanya ya tadi. Iya tadi, agak susah. Valerie Julian. Kalau Yusidarto gampang, Ya, Pak Cecep Pak Yus, gampang. Pak Cecep gampang gitu ya. Oke, baik. Dan pendengar silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 023184932259 ataupun WA kami di 081324951935 dan drop pertanyaan Anda juga bisa di live chat YouTube kami pada pagi hari ini, dan kita masih bersama Pak Cecep Ismayanto Esos, Kasih Pengelolaan Informasi Publik Dekis Kota Cirebon, dan juga Bapak Yusri Darto, Kepala RRI Cirebon pada pagi ini yang menjadi narasumber kami. Baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Nah, tapi kita akan ke Pak Cecep terlebih dahulu. Ya, Pak Cecep, terkait dengan konten yang paling dominan terkait dengan yang berseliweran di media massa dan dalam kutip mengandung ujaran kebencian ini, kontennya seperti apa, Pak Cecep, kalau mengamatinya, Pak Cecep? Biasanya konten-kontennya tuh kayak semacam ajakan-ajakan harus ini kita menyakipinya harus bisa memilihnya. Ujaran-ujaran kebencian itu kadang-kadang sifatnya itu mendiskriminasikan seseorang ataupun memperburuk suatu keadaan ataupun ajakan-ajakan yang sifatnya tidak selaras dengan peraturan atau undang-undang ya Pak ya? Betul, tentang undang-undang ini dan secara kebenekaan ini itu biasanya yang sering dimunculkan dalam konten itu. Baik, kita sapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di line telepon untuk kesempatan pagi ini dan sudah ada, dan silakan untuk pendengar kembali nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di nomor WA kami di 081324951935. Kita sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk pagi hari ini. Baik, ya, dan kita sapa dulu. Oke, ya baik, Ibu Indra di kesempatan pagi ini sudah akan bersama kami dan kita akan sapa Ibu Indra. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yusri Darto, Kepala RRI Cirebon, ada Pak Cecep dari Kasih Pengelolaan Informasi Publik Dekis Kota Cirebon. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yusri dan Waalaikumsalam Bu Indra. Apa kabar Bu Indra? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali ini mendengar suara bapak-bapak yang berkompeten dalam hal ini. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak, saya suka berpikir. Iya. Ujaran kebencian itu kalau diamati, ternyata itu datangnya dari para pecundang. Iya, kalau orang yang betul-betul menguasai medannya, bidang apa saja, dan betul-betul ingin berbuat baik, itu tidak akan mengeluarkan suara-suara kebencian itu. Iya, biasanya orang yang merasa dalam tanda kutip kalah. Mantap. Iya, yang mantap Bu lalu Indra ini. mencari-cari kesalahan yang tidak ada sebenarnya, lalu berusaha menyiarkannya. Dan sepertinya kalau RRI ini, tidak pernah saya Makasih Bu Indra. Iya, Makasih. mendengar menyiarkan berita hoax itu hebat sekali. Ada perlu juga untuk para kiai, para ustadzah ya, itu untuk menguatkan bahwa suatu aib, katakanlah dalam tanda kutip, kalau ada itu mesti disembunyikan oleh saudara-saudara sesama muslim. Maaf, ini dalam muslim, karena kalau yang dikatakan itu benar, itu adalah ghibah, dan kalau salah
itu berarti fitnah. Bagaimana tanggapan bapak-bapak narasumber? Oke, baik. Ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Indra. Bung Pian. Baik, terima kasih, Bu Terima kasih, Indra. Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini sudah bersama Pak Yusri dan juga Pak Cecep bagian dari Dekis untuk pagi hari. Siapa dulu yang menjawab? Silakan Pak Yusri dulu, terlebih dahulu silakan. Ya. Menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari Bu Indra. Baik, Bu Indra, pertama saya ucapkan terima kasih partisipasinya, udah nelpon, udah berinteraksi dengan RRI. Ini bagian kepedulian Bu Indra dalam membangun demokrasi yang sehat. Ya. Nah, ini yang penting, demokrasi yang sehat yang perlu ditumbuhkan oleh seluruh masyarakat. Sehingga media-media media sosial, media mainstream itu diisi hal-hal yang positif. Yang ingin saya tanggapin tentang apa yang disampaikan oleh Bu Indra tadi, bahwa kita sebenarnya siapapun saja, baik ulama atau media semuanya, masyarakat semua harus bijak, Bu. Kuncinya bijak. Kita tidak gegabah, kita tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat nge-share, tidak cepat apa-apalah, bla 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 bla. Sehingga kalau kita bijak dalam mendapatkan informasi, dalam menyerap informasi, dalam meng-share informasi, maka hal-hal ujaran kebencian itu tidak akan terjadi, Bu. Poinnya bijaksana. Itu mungkin, Bu Indra. Baik, Silakan, poinnya Pak bijaksana. Tapi kalau Pak Cecep seperti apa, Pak, menanggapi hal ini? Iya, betul. Untuk kira-kira bisa untuk menyatakan itu suatu ujaran kebencian, ya minimal kita harus bersifat jujur. Terutama kita jujur. Kalau memang kita merasa bersalah ataupun misalkan salah, kita harus bersifatnya jujur, menerangkan dengan kejujurannya itu. Dan yang kedua, dalam ada informasi, misalkan informasi yang sifatnya ujaran kebencian, kita juga tidak terlalu terburu-buru dalam menginformasikan ke yang lainnya. Kita saring dulu apakah konten-konten tersebut sifatnya mendeskripsikan seseorang ataupun sifatnya membawa ras. Kita harus bisa melihat dulu dari konten-konten yang kita terima, sehingga kita bisa memilihkan, oh ini termasuk semacam ujaran kebencian, dan nanti kalau kita sharekan atau kita kasihkan ke yang lainnya, mungkin kita berakibat kepada diri kita sendiri yang selaku sebagai pengasih informasi yang berikutnya gitu. Nah, intinya dari ujaran-ujaran kebencian ini, Pak Cecep dan Pak Yusri, terkait dengan kegiatan politik ya, Pak ya? Kebanyakan begitu ya, Pak. Pada beberapa waktu lalu, 2018 itu kan pilkada, 2019 adalah pilpres begitu ya. Dan ini kan menurut media sosial, catatan media sosial ini paling banyak ujaran kebencian di masa-masa itu. Nah, ini apakah menjadi artinya bahwa tentunya ini perlu sekali edukasi terkait dengan masyarakat agar bisa memilih, bisa mensaring dulu sebelum meng-share gitu ya, Pak ya. Nah, ini apakah terkait dengan tanggapan ini Pak Yusri Dilarto selaku pimpinan daripada LPP RRI Cirebon untuk saat ini, Pak? Apakah memang ada edukasi tersendiri kepada masyarakat atau memang sudah dititipkan semuanya kepada staf daripada RRI Cirebon untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itulah gitu, Pak? Nah, seperti apa nih, Pak Yusri? Ya, sebenarnya tidak perlu diarahkan. Lembaga kita udah jelas bahwa kita harus dan wajib, Pak ya, Pak Cece, melakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal yang positif, hal yang baik, sehingga tidak sampai meng-share, membuat, mengolah ujaran-ujaran kebencian. Tentang yang disampaikan Mas Pian tadi, Bung Pian tadi, tentang di tahun politik ujaran kebencian makin mewarnai, Pak ya, makin banyak berseliweran di media sosial. Betul. Itu ya mungkin karena itu memang ada yang mengolah, Mas. Black campaign ya, untuk untuk meraih suara, menaikkan reputasi, menaikkan suara dari salah satu calon. Mungkin itu, Mas. Baik, kita sapa dulu Pak Didi Sunardi yang sudah berada di dalam telepon untuk kesempatan pagi ini. Pak Didi, selamat pagi.
Baik, dan nampaknya belum tersambung untuk kesempatan pagi hari ini. Baik. Nah, tadi Pak Cecep terkait dengan edukasi. Edukasi ini kan perlu sekali ya Pak ya, untuk membentuk masyarakat yang dalam tanda kutip bisa melawan ujaran kebencian, bisa menangkal hoax dan lain sebagainya. Nah, Tegas sendiri seperti apa Pak kegiatan dari Ibadah untuk melawan ataupun juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu Pak? Ya, selama ini juga Dekis juga sering melakukan kayak semacam sosialisasi terutama dengan adanya relawan RTK menginformasikan tentang bahaya hoax ataupun ajaran kebencian serta tata cara dalam menyikapi apa aja sih yang harus kita sikapi dalam menerima ataupun mendapat informasi dari ujaran kebencian. Nah, dalam hal ini pihak pemerintah sering membuat konten-konten yang sifatnya mengajak masyarakat supaya bisa bijak dalam menerima informasi-informasi dan bisa juga untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwa dalam setiap mengambil keputusan untuk informasi juga, apalagi sekarang media sosial sudah hampir setiap individu mempunyai media sosial, kadang-kadang lebih dari 1 ataupun 2 media sosial, sehingga informasi-informasi itu mudah untuk diterimanya. Makanya dengan sikap bijaknya itulah kita harus bisa memilihkan dari informasi ini, Mas. Ya. Baik Pak Cecep, kita sapa dulu Pak Didi Sunardi di line telepon untuk pagi ini. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Mas Pian. Apa kabar, sehat Pak Didi? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Pak Didi, ada yang ditanyakan atau? Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Pian. Silakan Pak Didi, terkait dengan kita membahas terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian Pak Didi. Pak Didi, seperti apa Pak Didi menyikapi terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian ini Pak Didi? Baik, terima kasih Mas Pian. Mumpung ada Pak Yusri, Kepala LPPR RI Cirebon. Betul. Dan Pak Cecep. Ya. Yang pertama, ini tolong frekuensi suaranya kresek-kresek terus nih Pak. Gimana ya Pak? Di telepon Pak ya? Di pesawat teleponnya Pak? Ya, ini di radio Pak. Saya kebetulan di mobil, tapi saya cek frekuensi radio yang lain bersih gitu. Kenapa RRI selalu kresek-kresek gitu ya? Di daerah mana Pak? Daerah Plumbon Pak. Oke, baik. Oke, kami tampung Desa Pak. Karangwangi. Kami tampung Ya, Pak. terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian nih Pak. Internasional. Ini memang tanggal 18 Juni ini selain Hari Ujar Kebencian juga Hari Selancar Internasional. Dan ini nampaknya harus selalu disosialisasikan karena orang baru mendengar bahwa hari ini adalah Hari Ujar Kebencian Internasional. Ya. Karena belum semua orang tahu. Saya juga baru tahu kalau RRI hari ini menyiarkan tentang Hari Internasional Ujar Kebencian. Tentunya kalau saya melihat bahwa Majelis Umum PBB ini menetapkan Hari Internasional Kebencian dalam rangka untuk memerangi maraknya ujaran kebencian di dunia. Karena menurut saya ujaran kebencian ini segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasikan seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, faktor identitas lainnya. Nah, oleh karena itu RRI sebagai lembaga publik tentunya berterima kasih, saya telah diberitahu RRI bahwa hari ini Hari Ujar Kebencian Internasional. Dan tentunya apalagi ini menjelang tahun politik, RRI tentunya ke depan harus juga bisa memfilter informasi-informasi yang terkait dengan hal-hal itu. Terima kasih Pak Yusri, Mas Pian. Baik, terima kasih Pak Didi. Baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi katakan bahwa ujaran kebencian ini kan sangat menonjol di saat-saat pilkada, pilpres apalagi begitu ya Pak Cecep dan Pak Yusri. Nah, ini apa nih yang
harus diantisipasi terlebih dahulu, terutama di pihak pemberi ataupun ya sumber informasi seperti RRI. Pak Yusri, seperti apa Pak Yusri? Ketika kita bentar lagi nih Pak Yusri ya, pemilihan 2024 ya 2024 ya. Ya kan bakal rame nih. Bakal rame. Nah, itu apa Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu Siap. sedikit ke Pak Didi. Kalau di daerah Plumbon itu gak bisa nangkap, ini kan masih dalam kota. Saya akan jelaskan cara kerja pemancar FM, Pak. Cara pemancar kerjanya itu sejauh mata memandang, Pak. Oke. Kalau memang terhalang oleh gedung yang tinggi, maka di balik gedung yang tinggi itu gak nangkep, Pak. Tapi coba Bapak geser, ya kan? Kalau mobil saya kira geser mungkin bisa. Jadi itu mungkin itu alasan pertama. Alasan kedua nanti kami akan coba cross check ke teman-teman teknik. Kenapa di daerah Plumbon belum menangkap atau ngeresek-resek seperti yang sampaikan Pak Didi tadi di wilayah Plumbon. Kami akan kami tampung dan terima kasih masukannya Pak Didi. Pak Didi. Itu yang ingin saya klarifikasi tentang pemancar di daerah Plumbon. Kemudian yang sampaikan tadi tentang di tahun politik. Seperti yang saya jelaskan tadi Mas Pian, Bung Pian, bahwa idealnya masyarakat itu kalau udah maju dia akan lebih bijaksana, Mas. Dalam membaca, dalam mengamati, dalam mengolah sebuah informasi. Ini karena mungkin tingkat kita kan masih negara berkembang, Pak. Betul. Berkembang, jadi masih belum bijak lah masyarakat. Diperparah oleh suhu politik yang makin hangat. Sehingga masyarakat dengan mudahnya mengeser hanya untuk menjatuhkan lawan atau hanya untuk meningkatkan elektabilitas dari salah satu calon. Kuncinya tadi Mas Pian saya sampaikan, masyarakat harus bijaksana dalam mengolah, mengeser maupun menerima informasi. Jadi jangan langsung percaya 100%, ini ikutin. Itu. Sementara yang kami harapkan dengan media mainstream, baik radio, koran, televisi, menguatkan Pak, menguatkan informasinya, sehingga itulah sebagai benteng agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak benar. Kalau ingin tahu informasi yang benar, silahkan dengarkan, tonton, baca dari media-media yang mainstream yang punya nama. Sekarang Pak Spian, di era seperti ini, media-media yang punya nama juga kadang terhanyut, Pak, ikut larut dalam menggoreng media sosial yang berkembang itu. Jadi itu kalau RI kami tekankan, dan memang semua dari Sabang sampai Merauke RI sebagai media verifikasi, Pak. Saat ini media verifikasi informasi yang benar, silahkan di RRI. Itu Mas Pian tanggapan kami. Intinya masyarakat juga harus lebih sadar ataupun lebih bisa percaya begitu ya Pak ya, terkait dengan beberapa hal, bahwa ini harus bisa pandai memilih, ini adalah berita hoax atau ujaran kebencian ataupun yang dalam tanda kutip mengganggu rasa persatuan dan kesatuan bangsa begitu ya Pak ya. Dan itu memang harus dilakukan oleh masyarakat. Lagi Mas Pian, Mbak Cece, yang paling ironis sekarang cara mengadu domba dengan media sosial dengan mengatasnamakan persoalan suku, ras, agama. Ini yang paling berat juga nih. Betul, Mas Rian. Juga. Tapi sebentar dulu Pak, kita break sejenak ya Pak ya. Kita break sejenak Pak untuk kesempatan pagi hari mendengar dan memberikan kesempatan kepada pendengar yang lain untuk bisa bersama kami di 023184932259 ataupun juga di WA kami 0813249519. Di awal-awal pemerintah melakukan program vaksinasi COVID-19, banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat. Seperti berikut ini. Pernah dengar begini, katanya kalau setelah divaksin nanti itu efeknya ya macam-macam lah. Ada yang katanya panas dingin sampai ngedrop seminggu. Katanya kalau misalnya habis divaksin tuh orang tuh yang tadinya sehat jadi nggak sehat, jadi pada nggak mau divaksin. Ada seseorang ya yang mahasiswa
dia pernah divaksin habis itu meninggal. Di daerah saya ada seorang polisi yang meninggal, katanya dia itu habis divaksin. Padahal kan dia meninggal juga belum tentu karena divaksin. Saya sendiri sudah merasakan vaksin hingga 2 kali dan sampai sekarang saya sehat selalu. Kini makin banyak orang berbondong-bondong datang ke fasilitas vaksinasi. Namun, masih ada beberapa yang belum mau divaksin dengan beragam alasan. Yuk divaksin, aman, dan sehat. Ya, pendengar kami masih bersama Anda dalam dialog pagi khusus untuk kesempatan pagi ini, dan kita masih membahas terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Ya, dan diperingati setiap tanggal 18 Juni, dan pada pagi hari ini juga kita sudah bersama-sama narasumber kami yang kami hormati Bapak Yusri Darto, Kepala LPPR Cirebon, dan juga tentunya yang ada bersama kami dari Dekis, Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep masih bersama kami, Pak Cecep, Pak Yusri Darto, dan kita akan sapa ini ada dari Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, ada Bung Jack. Panggilannya nama lengkapnya Septiaji Eko Nugroho. Selamat pagi Bung Jack. Ya, selamat pagi Mas Rian. Pagi, sehat selalu Bung Jack. Alhamdulillah ya. Sama. Ya, ini Bung Jack, menurut pengamatan Bung Jack nih Bang, terkait dengan banyaknya ujaran kebencian di media sosial ini seperti apa sih Bung Jack? Bung Jack dari kacamata Bung Jack sendiri tentunya. Silakan Bung Jack. Iya baik ya. Jadi kalau di era sekarang itu ketika banyak masyarakat menggunakan media digital, khususnya media sosial, itu kayak ibarat di tangan kita itu masing-masing orang pegang bensin. Nah, sedangkan ujaran kebencian itu sebenarnya sejak dulu sebelum era digital juga sudah ada, gitu. Tapi mungkin tidak separah sekarang lah gitu. Kenapa? Karena waktu itu media untuk menyampaikan ujaran kebencian ya mungkin masih sangat terbatas gitu. Nah sekarang dengan adanya media digital itu ibarat kita kalau yang tidak sabar, yang kemudian kita tidak bisa mengontrol emosi, itu kita dengan mudahnya menyiram bensin ke dalam api itu, akhirnya kemudian menyala-nyala. Nah ini fenomena yang kita lihat, apalagi di tengah masyarakat yang mungkin belum semuanya rukun, belum semuanya guyup, adanya luka-luka akibat polarisasi politik, agama gitu. Nah ini yang membuat situasi media sosial itu menjadi cermin yang kurang bagus sebenarnya kalau kita lihat, apalagi sempat dinilai oleh survei dari Microsoft itu netizen kita itu paling tidak sopan ya, digital civility index kita ini termasuk yang paling rendah. Jadi ini pekerjaan rumah kita semua, sebuah negara yang sudah diwarisi dengan nilai-nilai Pancasila, norma budaya dan agama gitu. Tetapi kenapa kok pertanyaannya di media sosial perilaku kita kok belum mencerminkan norma-norma itu? Nah, Bung Jack, terkait dengan regulasi-regulasi yang untuk ini kan terkait tadi Bung Jack katakan bahwa ujaran kebencian ini kan menyebar luas tak kala adanya media sosial yang bermunculan begitu Bung Jack. Nah, ini kan kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, media-media ini kan tidak ada dan masih bisa terkontrol. Nah, apakah akan ada menurut Pak Bung Jack ini, akankah ada regulasi-regulasi khusus nih Pak Bung Jack untuk terkait dengan meredam media-media ini? Kan nantinya kan kalau kita diredam media ini berarti kan ungkapannya adalah menghambat demokrasi ataupun menghambat kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Seperti apa Bung Jack menyikapi hal ini gitu loh Bung Jack, maksud saya. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara regulasi itu memang penting gitu ya untuk menjaga keseimbangan. Misalnya bagaimana supaya khususnya kalau regulasi ini yang harusnya diatur adalah platform ya, bagaimana ketika misalnya ada konten-konten yang mengandung ujaran kebencian itu kemudian bisa dihapus gitu. Nah mungkin menjadi kendala saat ini adalah definisi ujaran kebencian di kita ini masih belum jelas. Ya. Jadi di Indonesia ini belum punya sebenarnya katakanlah sebuah kesepakatan yang disebut dengan ujaran kebencian itu apa saja gitu. Sebagian sudah, tapi sebagian lagi masih debatable. Dan kita masih belum cocok dengan standar ujaran kebencian yang dimiliki oleh platform. Nah, ini masih menjadi satu masalah dan saya rasa pemerintah harusnya ini bergerak di sini. Nah, di sisi yang lain, di sisi yang masyarakat, masyarakat sebaiknya pendekatannya bukan regulasi ya, tetapi pendekatannya adalah pendekatan bagaimana kita bisa kultivasi norma-norma Pancasila, norma-norma agama, norma-norma budaya supaya di media sosial juga digunakan gitu. Karena
kalau kita lihat ya banyak orang bahkan yang mereka pendidikan tinggi, ada profesor, ada dokter, dosen yang kadang-kadang masih belum mengerti tentang etika bermedia digital, termasuk diantaranya berempati kepada orang lain, tidak berkata kasar, misalnya hal semacam itu. Saya rasa ini perlu ya untuk kemudian kita jadikan sebagai standar bagi hidup kita gitu, karena sekarang ini kayak kita ini di era digital itu kayak kehilangan common ground ya, kayak kehilangan apa sih ya namanya value bersama gitu. Jadi ketika kita ajak Pancasila gitu kayak semacam klise gitu ya. Jadi orang anggapnya kamu kayak mau ngajak-ngajak kita ke Orde Baru, padahal bukan gitu. Kalau kita lihat dulu orang-orang zaman dulu, para pendiri bangsa kita itu mereka biasa saling kritik gitu ya, tapi bukan ujaran kebencian gitu. Contoh misalnya yang namanya Pak Syahrir gitu ya dengan Bung Hatta itu kalau berdebat gitu ya di ruang sidang itu sampai muka merah. Tapi sesudah mereka selesai sidang, mereka biasa pulang bareng boncengan naik sepeda, itu biasa. Jadi ketika mereka menyampaikan kritik itu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghinakan, tetapi benar-benar untuk mencari perbaikan. Nah, ini beda dengan yang ada sekarang. Kalau kita lihat, ada kita tidak suka dengan orang, ya sebenarnya wajar ya, orang tidak suka dengan orang lain atau tidak suka dengan sebuah kebijakan itu wajar. Tetapi yang masalah adalah ketika diekspresikan ditambah dengan bumbu-bumbu nyinyir, bumbu-bumbu menghina. Nah, ini yang seharusnya kita perbaiki bersama, bahwa hal semacam itu tidak sesuai dengan Pancasila. Mau dilihat dari agama apa saja, itu juga tidak cocok gitu. Nah, ini yang saya rasa ya perlu menjadi concern kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi sebaiknya juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itu juga mulai menyisipkan. Ayo dong kita di media digital, media sosial, kita gunakan dong etika, tata krama yang dulu orang tua kita, para guru kita, ustadz kita udah capek-capek ngajarin kita, kok nggak kita pakai itu. Baik. Nah, tadi juga terkesan dengan edukasi begitu kan? Edukasi ini kan juga bagian penting untuk masyarakat Indonesia begitu ya, Bung Jack ya. Nah, terkait dengan untuk melawan ujaran kebencian ini kan tadi dikatakan bahwa edukasi ini sangat penting untuk menciptakan value bersama. Kemudian juga terkait hal-hal tertentu. Nah, di studio juga di RRI Cirebon ini juga ada Bapak Kepala LPP RRI Cirebon nih, Bung Jack. Nah, ini mungkin bisa dititipkan pesan atau seperti apa gitu untuk edukasi, dan juga dari Dekis Kota Cirebon ada Pak Cecep Ismayanto dari Kota Cirebon, ini kasih pengendalian informasi publik DKIS atau Dekis Kota Cirebon, dan silakan Bung Jack terkait dengan edukasinya seperti apa begitu agar Pak mungkin Jack. Ya silakan Pak Yusri barangkali salam kenal Pak Jack. Ya. Salam kenal Pak. Ya. Izin bergabung Pak ya. Ya, mangga. Siap ya. Jadi sebenarnya saat ini kawan-kawan dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah sedang bersinergi bersama untuk membumikan gitu ya bagaimana kita bernetiket atau beretika, bertata krama di era digital. Jadi kalau misalnya di program kami sebenarnya punya grup bersama itu namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, di mana kami dari Mavindo juga menjadi salah satu anggota aktif di sana. Itu kita punya beberapa materi-materi edukasi yang sudah kita taruh di situs literasidigital.id. Nah, di sana ada puluhan buku. Nah, beberapa buku diantaranya itu menyangkut tentang etika digital dan juga budaya digital. Jadi bagaimana kita bisa membumikan value dari Pancasila dalam kehidupan digital kita. Nah, contoh-contohnya sudah ada. Misalnya bagaimana kita menghargai kepercayaan orang lain. Meskipun kita misalnya sebagai seorang yang memiliki satu keyakinan, kita boleh ya tidak setuju dengan keyakinan yang lain, karena itu manusiawi sekali. Tetapi bagaimana mengekspresikannya, bagaimana kita membatasi antara atau membedakan ya antara ruang privat dan ruang publik. Nah, ini yang saya rasa kita semua harus mau belajar bersama. Jadi nggak ada kata malu, nggak ada kata terlambat gitu ya untuk belajar itu. Kemudian juga tentang etika digital itu juga sudah dibuatkan kayak semacam panduan-panduan, ada pointer-pointer misalnya bagaimana kita untuk menjaga empati ketika kita menulis komentar kepada orang lain. Karena kadang-kadang begini, ada berita duka misalnya di sebuah berita, tapi ada netizen kok ngasih emoticon ketawa gitu. Nah, ini kan tentu masalah gitu ya, adalah masalah ketika ini mungkin ada masyarakat yang belum paham gitu bahwa memberikan emoticon tertentu itu bisa menyinggung atau bisa melukai orang lain. Nah, hal-hal semacam itu mungkin bagi kita terlihat sepele, tapi itu perlu saya rasa untuk kita ingatkan, perlu kita jelaskan. Termasuk juga pentingnya bagaimana kita di tengah masyarakat Indonesia ya yang sangat beragam ini, kita kan perlu untuk belajar
empati. Artinya sebuah kata yang kita tulis di media sosial itu butuh kita timbang-timbang. Kalau kawan saya dari Madura, kawan saya dari Batak, kawan saya dari Ambon, kalau baca tulisan ini kira-kira mereka tersinggung nggak sih gitu. Nah, ini empati yang perlu kita latih di tengah godaan di media sosial yang mengajak kita untuk terburu-buru gitu ya. Kan godanya kita kalau terburu-buru nge-share itu dianggap kadang-kadang kamu paling akurat nih informasinya nih, paling A1 gitu, padahal tidak. Nah, saya rasa ini poin-poin tersebut bisa kita kemudian kita kultivasikan. Saya yakin kawan-kawan di Cirebon nanti juga bisa memanfaatkan beberapa materi-materi, dan saya rasa peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu yang saya rasa paling kunci ya untuk bisa memasifkan edukasi. Misalnya kalau kami di beberapa tempat itu kerjasama dengan imam masjid gitu ya, kami menyampaikan, Pak Imam, kami tolong minta titip nih, ada beberapa materi ini tentang ujaran kebencian, tentang hasutan, tolong dibantu disinggung dalam beberapa pengajian, dan itu jalan. Pendeta juga sama kita dekati gitu, ketika ada sekolah minggu itu juga jalan. Jadi saya rasa ujaran kebencian ini adalah yang harus kita lawan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat kita juga harus mengambil peran, karena ini adalah satu hal yang menjadi titipan dari para pendahulu bangsa kita. Demikian. Baik, Bung Jack, terima kasih sekali nih sudah bergabung bersama kami, walaupun sedang goes nih, seperti tadi Pak Yusri juga sedang goes, kita tarik ke studio nih. Baik, Bung Jack, terima kasih sekali Bung Jack. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar tadi Septiaji Eko Nugroho atau Bung Jack sudah bersama, yaitu sebagai Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, yang ditodong dalam tanda kutip untuk bergabung bersama kami dalam Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian. Dan kita masih bersama dalam dialog khusus pagi hari ini terkait dengan Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, dan masih ada narasumber kami yaitu Bapak Yusri Darto, Kepala LPPRD Cirebon, dan juga Bapak Cecep Ismayanto, Esos Kasih Pengelolaan Informasi Publik Dekis Kota Cirebon, untuk bersama-sama kita semuanya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, ini Pak Cecep, Pak Cecep. Terkait dengan masyarakat ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa seperti yang tadi diungkapkan Bung Jack, Pak, sudah banyak masyarakat yang dalam tanda kutip ini memang sangat lebih mempercayai medsos begitu ya Bung Jack ya, seperti yang tadi dikatakan Bung Jack. Nah, Pak Cecep sendiri ataupun Dekis sendiri seperti apa untuk bisa kembali lagi mengedukasi dan terus mengedukasi begitu ya, Pak Cecep ya, betul, seperti apa Cecep, silakan. Yang tadi apa katakan dari Bung Jack tadi, betul, kadang-kadang masyarakat suka kurang dalam beretika, betul, baik dalam untuk komentar ataupun dalam menyampaikan suatu gagasan ataupun idenya, sehingga kadang-kadang gagasan tersebut tuh merasa seolah-olah ini loh yang terbetul tuh. Nah, yang terbetul. Nah, sehingga kita tuh dengan punya sikap yang kurang untuk menyadarinya itu tuh benar, ya minimal kita tuh harus melihat ke belakangnya nih atau ke depannya. Kira-kira pesan nanti yang akan kita sampaikan tuh akan mengundang kebencian atau tidak. Nah, dari situlah kita harus bisa menyikapinya secara bijak, kata-katanya ataupun yang misalkan dalam bermedia sosial ataupun misalkan kita dalam setiap membuat sebuah konten, itu pun kita harus bisa secara kesana untuk mengambil kesimpulannya. Nah, itu sih yang harus kita bisa di garis bawahinya, biar tidak terjadinya suatu ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan retaknya atau misalkan perpecahannya antara satu, apalagi di kota Cirebon ini kan kebanyakan dari beberapa daerah yang bisa mengakibatkan perpecahan itu. Ya, intinya ngomong satu saja kan belum tentu diterima begitu, Pak Cecep ya. Ya, seperti halnya, mohon maaf kalau kata dalam tertib yang nama binatang itu kan kita udah biasa begitu Pak Cecep ya. Tapi kalau orang-orang Jawa gitu dengan kita kok ngatain saya gitu. Itu kan tentunya juga harus ada dalam tanda kutip kan bukan suatu ujaran kebencian. Nah, ke Pak Yusri ini terkait dengan RRI juga kan ada wartawan ya Pak Yusri ya. Nah, ini wartawan juga kan sebagai dalam tanda kutip nih untuk bisa memberikan informasi yang presisi lah, kalau bahasa kepolisian ini kan yang lurus, yang tepat begitu ya Pak. Nah, ini seperti apa Pak dalam peran wartawan untuk meluruskan berita yang berpihak pada satu sisi begitu Pak? Pak Yusri. Sebelumnya saya akan jelaskan di
wartawan atau reporter di RRI, kita memang ada pembekalan bagi semua reporter RRI, wartawan RRI sebelum menjalankan tugas. Kita secara bertahap melakukan pembinaan, edukasi untuk menambah ilmu teknik penulisan maupun etika penulisan dan semacamnya, sehingga kami yakin teman-teman di RRI itu akan tegak lurus dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis, Mas Pian. Itu yang kami lihat, yang terjadi di teman-teman RRI. Ya, intinya pasti dari berita RRI ini memang sudah diklarifikasi kebenarannya begitu ya, Pak ya. Kalau di kami cepat baik, ya kan. Tapi bukan segala-galanya. Cepat tapi tetap menggunakan klarifikasi, konfirmasi, sehingga berita kita itu harus berimbang, Pak. Berimbang. Bahkan tidak hanya berimbang, tidak hanya dua sisi, tapi banyak sisi, Pak. Sehingga pemberitaan yang kita munculkan itu lebih kaya, Pak. Lebih kaya dari sudut pandang banyak sisi. Mereka menjadi warna dari pemberitaan kita. Intinya kan memahami ataupun juga memberikan pelajaran pemahaman kepada masyarakat ya Pak ya. Jangan sampai berita itu hanya disebarkan kemudian ditelan tanpa adanya ditelan mentah-mentah begitu ya. Ibaratnya tanpa begitu dimasak. Pak. Tanpa dimasak terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ke Pak Cecep nih. Pak Cecep terkait dengan apa nih yang selanjutnya, langkah selanjutnya kepada The KIS ini kan sekali lagi bahwa ini kita di 2024 ini mungkin banyak nanti berseliweran gitu. Nah, makin ramai begitu. Sekarang saja ramai percaturan media sosial. Nah, seperti ini juga hal ini juga mungkin sudah mulai ramai nih. Sudah mulai diantisipasikah keramaian tersebut dari The KIS gitu Pak? Ya, Pak Cecep jadi gini ya, masyarakat tuh harus bisa mencari kanal-kanal misalkan berita-berita tersebut dari situs-situs resmi, yaitu dari Kominfo ataupun misalkan yang di Bandung ada Jabar Sabar Hoax, ataupun yang di Cirebon juga sudah ada itu Cirebon Sabar Hoax. Kita bisa mengikutinya dari sana, apakah informasi-informasi ataupun berita-berita tersebut sifatnya hoax ataupun mengandung konten yang berbau kebencian. Nah, kita bisa menyakipinya bahwa kalau berita yang beredar di media sosial ataupun yang ini tuh pas kita lihat disesuaikan dengan ada berita yang tadi saya nyatakan, berarti itu mungkin termasuk ke dalam berita hoax ataupun yang menyebar kebencian. Itu sih yang harus bisa ya, tapi kan masyarakat kan begini Pak Cecep, terkait dengan adanya berita ataupun konten-konten ini konten asli atau konten abal-abal kan gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa masyarakat bisa mengetahui gitu Pak? Kalau biasanya masyarakat untuk mengetahuinya, kita kebanyakannya tuh bersifatnya ajakan-ajakan ataupun yang sifatnya menghebohkan. Itu biasanya ciri-ciri dari berita yang sifatnya hoax itu mas lagi besarnya itu sih yang padahal di judulnya itu kan bagus banget gitu ya, terus tapi isinya bukan masalah itu sebenarnya gitu ya Pak ya. Sifatnya menarik itu biasanya. Oke. Baik, ini waktu yang misalkan kita nih Pak Yusri dan juga Pak Cecep, sebelum kita akhiri kita akan simak untuk lebih mengingat lagi nih Pak terkait dengan dari kepala perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julian, untuk pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Pendengar RRI. Halo semua Diari International untuk melawan ujaran untuk kebencian ini. Saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan kita baik online ataupun offline menjadi lingkungan yang penuh damai. Terima kasih. Ke Pak Yusri dulu sebelum kita akhiri, bagaimana caranya mengajak masyarakat pendengar khususnya untuk mengatakan tidak terhadap ujaran kebencian untuk menciptakan suasana di lingkungan kita ini damai? Pak Yusri, silakan. Seperti yang di awal kami sampaikan, bahwa mari di era digitalisasi, di era demokratisasi, di era globalisasi, maka kita sebagai pelaku media sosial, sebagai penikmat media sosial,
lebih bijaksana. Betul, Pak. Bijaksana dalam mendapatkan informasi, dalam mengolah informasi, dalam menanggapin informasi, untuk selalu menggunakan hati nurani, menggunakan etika berkomunikasi, etika berbudaya. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang sopan, santun, memenuhi etika ketimuran, yakni tata krama. Saya kira itu yang kami, dan RRI akan menjadi media verifikasi informasi. Terima kasih Pak Yusri. Pak Cecep, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa mengatakan tidak terhadap ujaran kebencian dan jangan pernah melakukan ujaran kebencian ataupun kita lawan ujaran kebencian? Betul. Pak Cecep. Ya, kita harus bisa tegas. Kalau memang itu beritanya bersifat hoax, kita nggak usah disiarkan aja. Kita cukup untuk diinformasikan ke yang lainnya, itu termasuk berita yang tidak benar dan sifatnya sebagai ujaran kebencian yang bisa memecah belah masyarakat, yang terutamanya yang ada di Kota Cirebon, ataupun misalkan yang kira-kiranya yang kurang memahaminya dari kebinekaan ini. Mungkin itu saja sih yang harus bisa sampaikan. Oke. Baik, Pak Cecep Ismayanto Esos, terima kasih sudah bisa bersama RRI Cirebon pada pagi ini, dan Pak Cecep Ismayanto Esos ini kasih pengelolaan informasi publik Dekis Kota Cirebon, dan terima kasih juga kepada Pak Yusri Darto yang saya tarik sengaja saya tarik untuk berdialog di RRI Cirebon pada pagi ini, Kepala RRI Cirebon. Terima kasih Pak Yusri. Sama-sama Mas. Pak Cecep, terima kasih sekali lagi kedatangannya, dan semoga saja ini bisa memberikan pelajaran ataupun edukasi kepada masyarakat agar kita bisa melawan ujaran kebencian di medsos dan kita bisa menciptakan suasana di lingkungan kita yang aman, damai, dan tentram. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog khusus pagi hari ini terkait dengan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa.